Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Broadcast, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggi dapat menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Broadcast, obrolan edukasi, inspiratif dan juga kreativitas siswa. Nah, untuk sahabat Broadcast yang ada di rumah, edisi Broadcast pada hari ini tentunya spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Makanya saya hari ini sudah pakai merah putih nuansanya. Nah, dan untuk sahabat Broadcast yang ada di rumah, sebelum saya memperkenalkan bintang tamu saya yang hadir pada hari ini, saya akan menyampaikan tema untuk Broadcast pada hari ini, yakni menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, untuk sahabat Broadcast yang ada di rumah, langsung saja saya perkenalkan bintang tamu saya hari ini spesial untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Ada Bapak Ade Irfan Pulungan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu Anggi, apa kabar? Alhamdulillah juga luar biasa. Harus semangat, Pak, ya, karena merdeka. Nah, untuk sahabat Broadcast yang ada di rumah yang penasaran siapa sih Bapak Ade Irfan ini? Jadi Bapak Ade Irfan Pulungan ini adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden Republik Indonesia. Untuk sahabat Broadcast, khususnya anak-anak mungkin yang sering nonton TV ataupun nonton YouTube, mungkin sudah sering lihat Bapak Ade. Dan saya juga tentunya sangat senang dan berbahagia hari ini Bapak Ade bisa bersedia hadir menjadi bintang tamu di MTSN 1 Go TV. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak, langsung saja ya kita sesuai dengan tema pada hari ini. Saya bisa minta tidak kira-kira Bapak bisa menceritakan bagaimana perjuangan Bapak sejak kecil dan juga perjuangan Bapak sampai sejak kecil sampai juga dengan sudah bisa sukses sampai sekarang. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk anak-anak. Kalau saya bilangnya sahabat Broadcast. Jadi yang ada di rumah, mari Pak. Pertama saya sangat berterima kasih ya. Pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi, mengikuti acara broadcast di MTS
1 Kota Gorontalo. Ini luar biasa, sekolah SMP, tingkat SMP ya, sudah mempunyai studio, dan ini saya pikir suatu kemajuan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak hanya dia mengembangkan pendidikan, tapi sudah mencoba menerobos kepada yang hari ini sangat populer, yaitu dunia infotainment. Ini bagian dari sebuah edukasi sebenarnya bagi kita semua, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan dunia pendidikan itu melalui suatu metode komunikasi kepada publik, melalui komunikasi dialog seperti ini. Saya menaruh apresiasi besar setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah Pak Karnianto. Luar biasa, ini ide yang sangat luar biasa, saya pikir ya, bagus ya, perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya gitu. Yang kedua ya, perjalanan saya menganggap sih biasa-biasa saja, Ibu Anggi. Karena apa? Ya saya tidak pernah juga berhayal terlalu muluk-muluk ya dalam kehidupan saya. Tapi memang saya sejak kecil selalu menginginkan sesuatu yang beda dari yang lainnya. Saya lahir di Kota Medan. Saya sekeluarga ada 7 orang, ya. Kami 5 laki-laki, ada 2 adik saya perempuan kembar. Saya lahir di Kota Medan. Sekolah saya juga di Medan, SD SMP saya di Kota Medan. Nah, saya kuliah itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Ya, saya lulus kuliah itu mengikuti, kalau dulu itu kan namanya UMPTN ya. Oh iya. PTN, jadi saya lulusnya itu di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Saya juga mengambil jurusan Fakultas Hukum di Kota Pontianak juga. Orang tua nggak tahu, Wangi. Karena saya kan SMA-nya itu fisika. Jadi pada saat itu kan kita UMPTN itu ada 3 pilihan ya, 3 pilihan. Nah, memang saya ngambil hukum USU Universitas Sumatera Utara. Satunya lagi saya ngambil memang hukum di sana, Pontianak. Satunya lagi saya ngambil itu teknik telekomunikasi di Bandung gitu. Ya. Yang di bawah Telkom gitu. Telkom, iya. Ya. Jadi saya lulus Fakultas Hukum dan orang tua kaget. Dia pikir saya lulus di Fakultas Hukum USU. Saya bilang di Pontianak. Semua pada kaget. Karena masa kecil saya itu memang saya di keluarga itu ya, saya yang mungkin ya, kalau menurut saya yang nggak selalu berinteraksi. Introvert. Iya, saya tuh kalau pulang sekolah, ya saya langsung ke rumah, paling bermain di sekitar teman-teman di lingkungan rumah gitu. Jadi nggak terlalu banyak jauh main keluar gitu. Nggak banyak jauh, jadi kalau orang tua saya lihat ya seperti biasalah, nggak terlalu banyak bergaul dengan yang lainnya gitu. Nah, ketika saya lulus kuliah, mereka nggak percaya gitu. Kok kau bisa nggak, mampu nggak nanti di Pontianak, ya kan? Pontianak yang orang nggak tahu, daerah Kalimantan. Kita mendengar Kalimantan itu kan pada saat itu sesuatu yang bagaimana gitu kan? Ya, saya bilang ya, saya lulus negeri. Ya ini alhamdulillah. Saya ingin kuliah karena kenapa? Jadi kan ada pertanyaan pasti. Kenapa kok ngambil kota Pontianak di Kalimantan? Ini kan pertanyaan besar. Memang motivasi saya, keinginan saya itu pada saat itu ya, saya ingin mendapatkan hal yang baru. Saya ingin misalnya ada keinginan besar, saya harus menggali tidak hanya di daerah saya. Ya, benar. Saya ingin
ada perubahan, ada perbandingan gitu. Iya. Karena begini, pada saat saya masih SD, SMP, SMA, ada memang keluarga, ada tetangga, dia sekolah di luar gitu. Sekolah di luar, begitu liburan, datang, kita ngobrol-ngobrol, dia cerita begini begitu, kok kayaknya enak banget ya. Gitu ya. Tertarik Dia Pak cerita ya. gitu kan, tentang kondisi di tempat dia sekolah gitu kan. Jadi saya pikir-pikir, kok ada yang berbeda, ada yang sesuatu yang kita dapatkan yang ada pencerahan berbeda. Saya bilang saya harus kuliah di luar Medan ini, saya harus kuliah gitu. Jadi saya tanamkan saya harus kuliah di luar Medan gitu. Termotivasi ya Pak. Iya. Jadi ketika itu teman-teman itu keluarga ya datang liburan, libur kuliah, pulang ke Medan, kita ngobrol-ngobrol, selalu dia bilang, oh ini kalau di sana tempat saya, ini begini, ini begini, begini, begini. Jadi dia selalu membandingkan. Jadi saya pengen ini, ya udah, saya ikut PTN, ngambil itu, nah itu. Jadi memang begitu saya lulus, saya berada di Pontianak, ya memang beda saya rasakan gitu. Jadi ingin saya memang saya juga kuat saya tuh ingin saya mandiri, Iya. mandiri gitu. Jadi itulah yang membuat motivasi saya ya mandiri dan berarti kan kita kalau berjauhan dengan keluarga orang tua kita kan harus siap. Iya. Siap segalanya, siap fisiknya, siap mentalnya, ya, siap pemikiran semuanya. Apalagi anak laki-laki ya Pak ya. Ya, dan siap mengendalikan biaya hidup. Gitu. Iya benar. Iya kan? Karena kalau kita misalnya di rumah, kalau istilah kami itu makan nggak makan kumpul gitu. Iya. Kita nggak ada duit, kita di rumah kita bisa minta duit sama orang tua. Iya. Kalau kita di luar kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Nah, itu yang memang ditekankan orang tua saya, ya, kamu kalau di sana jaga diri, jaga karakter, ya, jangan mempermalukan keluarga gitu. Iya. Karena kita jauh dari orang tua itu, apapun bisa kita lakukan gitu, tanpa diketahui oleh orang tua gitu. Jadi kehidupan itu kitalah yang menentukan gitu. Jadi karena saya terus menerus belajar dari kehidupan, hidup itu kan pilihan. Nah sekarang pilihan itu ada dua, pilihan yang baik atau pilihan yang buruk. Iya, benar. Kan itu pilihan itu kan kita ambil dari diri kita sendiri. Iya. Kalau pilihan baik, ya tentu hasilnya juga baik. Kalau pilihan buruk, hasilnya juga buruk. Nah sekarang bagaimana? Kalau pilihan baik, nanti ke depannya kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Iya. Begitu juga yang buruk. Nah itulah itu nasihat orang tua pada saat saya mau pergi ya, gitu. Memang begitu pas mau pergi, kalau adat kami itu adat ini orang Batak Muslim ya, diadatin di upa-upa istilahnya itu. Jadi ada potong ayam, ada nasi, ada apa, dinasihatin semuanya. Ada pesan-pesan moral lah yang disampaikan semua keluarga kepada saya, ya, untuk kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan itu kan sesungguhnya kita sendiri yang menjalani. Iya, benar. Walaupun ada orang tua, tapi pada hakikatnya ya kita sendiri gitu. Nah, di sanalah saya banyak belajar melihat orang-orang sekeliling saya gitu. Ada juga yang saya lihat berhasil, ada juga yang saya lihat yang stagnan ya, atau juga yang gagal. Nah, dari perbandingan itulah saya berkeinginan kuat. Kalau gitu ada yang berhasil, saya katakan, kenapa dia bisa? Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Iya, benar. Kan gitu. Nah, itu saya termotivasi terus ada. Jadi saya ya apa aja berjuang, berdoa. Saya katakan pada diri saya, ya
tentu kalau kita menginginkan sesuatu harus kuat jalannya ke arah sesuatu itu. Tidak mungkin sesuatu yang mau kita inginkan itu kalau kita nggak mampu mengikuti jalannya, ya nggak akan ada keberhasilan. Niatnya harus kuat Pak ya, niat. Dan nggak hanya niat, tapi caranya. Usahanya. Iya, usahanya. Kadang kan orang, wah saya punya niat, tapi caranya, usahanya kurang. yang dia tidak lakukan. Iya, ya kan nggak akan mungkin. Jadi kan memang ada niat, tapi ada usaha, ada caranya untuk mendapatkan itu. Nah di situ. Yang kedua tentu karakter ya, karakter diri. Karakter diri itu juga harus kita tanamkan. Memang banyak orang-orang bijak mengatakan berbuat baiklah, tentu perbuatan baikmu itu kamu akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari gitu. Jadi tidak akan mungkin kalau kita berbuat baik itu kita nggak mendapatkan sesuatu yang hasil dari perbuatan kita itu gitu. Nah, perjuangan-perjuangan itulah yang terus saya lakukan. Saya gini, Bu Anggi, saya senang ya gini mempelajari biografinya orang-orang sukses. Ya. Saya senang. Makanya saya bilang sama anak saya, anak saya itu ada 2 ya, Farid, lulusan sini juga ya, sama Paki gitu. Mereka saya katakan, cari tahu bagaimana mereka bisa sukses. Pasti ada rahasia atau ada sesuatu yang bisa kita ketahui gitu. Nah, kesuksesan orang-orang itu saya ikutin ya. Secara umum pertama pasti dia kerja keras. Iya. Tidak mungkin kesuksesan itu turun dari langit. Jatuh dia dapatkan, nggak mungkin. Yang kedua, kesuksesan itu tentu ada sebuah pengorbanan, ada sebuah pengabdian, ada sebuah keridoan dari keluarga, khususnya orang tua. Pasti itu ada. Makanya saya selalu kalau saya berkomunikasi sama keluarga, sama ibu, ya saya katakan mohon doanya gitu, mohon doanya supaya dia juga tahu dan dia mendoakan setiap dia sholat gitu, ya kan? Karena kan doa seorang ibu itu kan pasti itu langsung didengar oleh Lauh Mahfuz, ya kan? Langsung didengar oleh langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mendengarnya. Nah itu, jadi yang kedua, kita harus punya karakter, kita harus punya integritas, kita harus punya semangat gitu. Nah karakter itu dibangun dari sebuah perilaku diri, dari sebuah lingkungan, dari sebuah dukungan dari keluarga. Tidak mungkin seorang yang sukses itu ya mendapatkan peluang itu kalau karakternya tidak baik, ya kan? Nah, karena posisi jabatan, kedudukan, apapun namanya, itu kan sebuah amanah. Iya. Sebuah amanah ya. Jadi dia bisa mendapatkan itu karena ada kepercayaan. Kenapa? Ya pasti ada integritasnya, ada semangatnya, ada nilai value di dirinya, ya, ada knowledge, ada ya yang itu bisa mendapatkan nilai positif semuanya. Makanya bagi adik-adik ya atau anak-anak MTS 01 ya bangunlah sebuah keinginan yang besar, ya, ciptakanlah sebuah mimpi yang besar, tapi harus dibuatkan jalannya, harus dibuatkan niatnya harus kuat gitu. Iya. Jadi jangan putus ya, jangan putus dan jangan mudah dipengaruhi gitu. Ya, karena kadang-kadang kan pada masa usia SMP ya. Iya, usia SMP. Usia SMP ini kan posisi masih labil ya. Labil. Karena kalau lihat orang besar yang seperti ini, wah saya mau pengen ini. Iya.
Mulai orang yang begini, wah saya mau jadi itu, jadi masih labil gitu. Jadi harus kuat dengan sebuah keinginan yang besar gitu. Iya, baik Pak. Kira-kira tadi kan Bapak sudah menceritakan pengalaman Bapak dari kecil. Kira-kira tadi kan Bapak sudah menceritakan bagaimana peran orang tua Bapak. Nah, selain orang tua, mungkin orang tua tentunya pasti orang yang paling utama mendukung karir kita, tentunya yang mendoakan, mendukung. Selain orang tua, kira-kira ada siapa lagi kira dalam perjuangan Bapak dari kecil sampai dengan sekarang, sampai Bapak bisa jadi seperti saat ini? Ya, tentu faktor orang tua itu siapapun ya dalam kesuksesan itu ya, keberhasilan itu paling utama. Iya. Ya. Peranan dan dukungan doa orang tua itu, khususnya ibu itu paling utama itu. Saya membaca atau memperhatikan seluruhnya gitu orang-orang yang sukses. Yang kedua ya tidak lain adalah pasti keluarga, ya istri saya. Itu kadang-kadang ya, kita berdebat juga itu ketika saya misalnya menginginkan sesuatu gitu, selalu berkomunikasi. Ya ada perdebatan dalam keluarga, dalam rumah tangga itu pasti ada ya, pasti terjadi. Karena perdebatan itu bukan perdebatan yang harus bertentangan, tapi perdebatan bagaimana bisa mengisi apa yang kita tujuan itu bisa lebih tercapai gitu. Artinya melengkapi dari apa keinginan kita. Karena gini, karena kita kan kalau laki-laki itu kan pengennya tak Iya. ya kan? Ya kan, nggak ini. Tapi kadang-kadang sosok pemikir wanita kan lebih mengarahkan, oh harus begini, oh begini, nanti begini. Nah itu melengkapi dari keinginan dan tujuan yang kita lakukan gitu. Nah saya misalnya hari ini berada di kantor staf presiden, saya nggak pernah mimpi bisa berada di situ. Biasanya kalau saya atau dengan keluarga lewat area istana itu kan, kita lihat kapan kita bisa masuk ke dalam istana itu ya. Dalam hati kan gitu, kapan kita bisa masuk ya. Tapi keinginan untuk bisa masuk itu kan terus kita berdoa gitu. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalannya, ya kan. Bukan hanya masuk, tapi berada dalam lingkup istana itu, pengabdian di istana itu ya, itu kan patut disyukuri gitu. Nah, jalan-jalan itu memang sebuah anugerah ya, sebuah penghormatan yang harus kita syukuri. Ya awalnya kalaulah kemarin itu, ini mungkin setback ya ke belakang. Iya. Kalau misalnya ada peluang nggak saya ambil, ya tentu nggak bisa tidak seperti hari ini. Tapi ada peluang saya ambil cepat, nah itulah menjadi sebuah sebuah keinginan dan menjadi sebuah keberhasilan gitu. Iya. Nah makanya jadi gini, saya juga menyampaikan ya kepada semuanya ya, pada adik-adik. Jadi ketika ada peluang yang itu positif, itu kesempatan itu segeralah diambil, putuskan dengan cepat. Pasti setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita, ada sesuatu peluang ya. Masih banyak mikir-mikir. Ya, dalam bentuk apapun lah gitu, ya. Itu segera putuskan dengan cepat. Karena kesempatan itu tidak hanya datang 2 kali dalam kehidupan. Langsung segera putuskan, ambil. Bila perlu jangan terlalu lama. Kalau mau koordinasi, konsultasi sama keluarga, segera lakukan. Kalau terlalu lambat, itu akan disambar orang. Benar itu Pak. Nah, itu kesempatan itu, peluang itu, disitulah terkadang untuk menuju kesuksesan, keinginan kita, kesuksesan itu, ya kan?
yang kita juga nggak tahu, mungkin itu rahasia Tuhan, ya kan, jalan-jalan itu. Nah, itu saya katakan sama istri kemarin, oh, ini peluang, ya kan, mudah-mudahan tinggal kita menjalani aja. Ya, ternyata benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, walaupun dalam mengambil sebuah putusan pada saat itu, saya berdebat sama istri. Ya kan? Tidak mulus-mulus juga iya, Pak ya? Oh enggak, begini nanti kayak tempo hari begini begitu ya kan, dia bilang yakinlah Bismillah gitu. Yang penting bantu doa, bekerja keras, tetap pada realnya, insya Allah pasti. Masya Allah. Jadi untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, saya juga dari tadi agak tercengang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ade sampai tidak bisa berkata apa-apa ya, karena Masya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak juga bisa jadi motivasi untuk saya tentunya. Jadi kalau ada peluang diambil, jangan berpikir lama-lama. Kalau itu selama itu positif ya Pak ya. Jadi untuk sahabat broadcast kita jangan kemana-mana dulu, kita break iklan, tetap saksikan broadcast. Laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Baik sahabat broadcast, terima kasih masih tetap setia dalam acara broadcast. Nah, kita lanjut berbincang dengan bintang tamu saya, Bapak Ade. Nah, Pak, di segmen ini sudah masuk di segmen terakhir. Saya mau minta kira-kira apa pesan Bapak, karena ini hari spesial ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apa pesan Bapak untuk generasi muda saat ini? Kita menyebutnya generasi Z. Ya, memang kata orang bijak itu kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, ya kan? Hari ini adalah masa milenial, hari ini adalah masa teknologi, ya. Jadi tentu harus mempersiapkan ke arah masa itu. Memang masa saya dulu, masa Mbak Anggi berbeda dengan masa hari ini. Hari ini teknologi begitu masifnya, begitu cepatnya berkembang. Handphone hari ini bukan lagi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah barang yang mewah ya. Iya. Tapi ini ini sebuah kebutuhan. Sudah bukan lagi bukan barang yang mewah, iya. Ya, karena anak SD aja, jangan anak SD, saya lihat anak playgroup aja sudah menggunakan gadget gitu. Jadi perkembangan masa itu begitu cepatnya kalau kita nggak mengikuti. Makanya tadi itu kita harus bisa mampu menyesuaikan perkembangan itu, dan kita harus bisa melihat tantangan-tantangan yang ada ke depan. Nah, persiapkanlah diri kita, ya, persiapkanlah rencana-rencana kita untuk kedepannya,
tentu apa yang saya katakan tadi ya berbeda dengan hari ini cara-caranya. Tapi pasti keinginan itu sama, tujuan itu pasti sama kan. Bagaimana misalnya seseorang itu tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mendapatkan sebuah kemuliaan, ya, sebuah kehormatan, ditinggikan derajatnya, kan itu kan dalam ayat Al-Quran juga ada, Iya. ya kan. Nah, sekarang bagaimana cara mencapainya, cara mencapai tujuan itu. Nah, pasti yang bisa menjawab itu adalah diri kita sendiri, karena yang tahu potensi dan tahu plus minus diri kita ya kita sendiri gitu, ya kan. Orang hanya bisa melihat dari sebuah katakanlah casingnya gitu, tapi yang tahu kemampuan saya hanya segini. Artinya kalau saya harus meninggikan atau menaikkan, saya harus berusaha untuk bagaimana caranya. Nah, tentu dengan masa-masa yang hari ini ya, perbedaan masa itu, kita tadi itu harus mempersiapkanlah segala sesuatunya supaya tujuan target ya itu bisa tercapai. Nah, adik-adik di MTS 1 Gorontalo ini harus bisa membaca peluang ke depan. Apa yang menjadi keinginan ya dari diri sendiri dan apa yang ada peluang-peluang yang bisa terlihat ke depan. Nah, karena itu tadi kesempatan itu nggak akan mungkin datang 2 kali. Iya, benar. Jadi kalau usia SMP itu kan kalau saya membaginya ya usia masa-masa usia itu ya. Kalau masa usia SD itu kan kalau saya mengatakan secara pribadi ya, itu kan masa bermain. Iya. Masa SD itu pasti lebih banyak dia bermain, melakukan apa saja tapi bentuknya bermain. Nah, SMP ini sebenarnya masa mencari apa yang dia inginkan ke depannya. Nah, masa SMA itu udah menentukan dari pencarian itu. Maksud saya, kalau di masa SMP dia pengen seorang dokter, ya tentu dia harus bisa menentukan bagaimana untuk bisa menjadi seorang dokter. Mempersiapkan kuliah, ya berarti sudah melaksanakan. Kan nggak mungkin kalau ingin jadi dokter nanti masuk fakultas teknik, nggak nyambung. Tidak nyambung. Iya kan? Ya, jadi masa SMP itu ya masa mencari. Oh, saya kepengen jadi tentara. Nah, mempersiapkan lah. Banyak latihan. Harus fisiknya kuat, ya kan? Kemampuannya, terus postur tubuhnya. Iya. Nah, itu harus sudah ditentukan di masa SMA. Iya. Makanya terombang-ambing semua itu ada di masa SMA gitu. Makanya kenakalan remaja apa semua pergaulan itu harus dilihat di masa SMA. Okay. Jadi ke depan itu harus kita bisa menjaga sikap. Yang kedua pasti karakter. Karakter diri itu sangat penting sekali. Saya tekankan kepada keluarga saya, anak-anak saya, kamu silakan berteman kepada siapapun gitu. Tapi harus punya karakter. Jangan mengikuti orang, berpengaruh dengan orang, tapi nggak bisa menentukan sikap gitu. Iya, benar. Sikap itu sangat penting. Baik. Sikap. Iya, terima kasih Pak. Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kira-kira apa harapan Bapak di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, terutama untuk generasi muda, biar mereka bisa lebih mencintai tanah air kita Indonesia ini, Pak? Ya, tentu usia kemerdekaan kita kan 77 tahun. Iya. Ya. Dari semangat perjuangan pada masa itu ya, bagaimana pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh bangsa kita merebut kemerdekaan itu dari penjajah,
Ya, kalau kita ceritakan pada hari ini, mereka seperti mengatakan dongeng gitu. Iya. Ya, tapi kita harus sampaikan kepada mereka, hari ini generasi mudanya kan mengisi perjuangan dari lanjutan pejuang-pejuang kita yang ada. Nah, semangat nasionalisme itu ya, ideologi bangsa itu harus terus dikembangkan kepada anak-anak bangsa supaya mereka bisa memahami arti kemerdekaan itu sesungguhnya itu bagaimana. Iya. Kemerdekaan itu bukan hanya merebut dari sebuah penjajahan, tapi kemerdekaan itu adalah bagaimana meneruskan cita-cita perjuangan bangsa itu. Nah, meneruskan inilah sebenarnya yang sangat sulit Iya. dan banyak tantangan. Iya, Nah, kita harus menumbuh kembangkan semangat kejuangan itu kepada anak-anak didik kita. Kita harus memberikan motivasi, ya, kita harus membangun karakternya. Kita harus menanamkan ideologi nasionalisme itu kepada mereka supaya mereka merasa ikut membangun bangsa ini dengan cara-cara mereka, dan nasionalisme itu bisa tumbuh dan kembang di dada mereka. Ya benar. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak atas tanggapan Bapak. Sebenarnya saya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ade, tapi berhubung karena waktu kita sudah habis, jadi kita tutup saja untuk episode broadcast pada hari ini. Nah, Pak, kami di sini untuk MTSN 1 Go TV punya slogan. Jadi, kalau kami bilang MTSN 1 Go TV, jadi jawabannya seperti ini. Hebat media edukasi. Jadi tangannya seperti ini. Hebat media edukasi. Oke. Jadi untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan broadcast obrolan edukasi inspiratif dan kreativitas siswa, tentunya hanya di MTSN 1 Go TV. Hebat media edukasi. Jangan lupa. Oke, tentunya hanya di MTSN 1 Go TV. Hebat media edukasi. Nah, jangan lupa semangat ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa saya mengingatkan untuk sahabat broadcast yang ada di rumah untuk like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube MTSN 1 Go TV, mengikuti laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan juga jangan lupa follow akun Instagram MTSN 1 Go_TV. Saya Anggi bersama Bapak Ade dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agi, sehat-sehat selalu. Sama-sama.